Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Imron Adi Santosa, di channel yang banyak sekali kebanyakan membahas tentang materi matematika. Dan matematika itu seperti yang Anda ketahui, materinya sangat-sangat banyak sekali ya. Ada trigonometri, ada dalil Pythagoras, kemudian diferensial atau turunan, aljabar, limit, kemudian geometri, program linier, bilangan, matriks, barisan dan deret, dan masih banyak lagi materi matematika yang lainnya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang materi integral. Jangan lupa like dan subscribe-nya hingga Anda tidak ketinggalan materi-materi yang saya upload di sini. Materi integral akan saya bagi atau saya buat serial, di integral ini, dan akan saya bagi menjadi 5 episode. Yang pertama yaitu integral tak tentu bagian pertama, kemudian ada integral tak tentu bagian 2, dan yang ketiga adalah aplikasi dari integral tak tentu. Yang keempat ada integral tertentu, dan yang terakhir aplikasi dari integral tertentu. Dan video kali ini merupakan video seri pertama atau bagian pertama atau episode yang pertama yang akan membahas tentang integral tak tentu yang bagian pertama. Integral tak tentu bagian pertama ini nanti akan meliputi pengertian integral, kemudian beberapa kaidah integral yang akan kita pelajari bersama di sini. Pertama, pada integral tak tentu kita harus mengingat kembali kepada pengertian ya. Pada pengertian integral ini kita mengingat kembali tentang materi diferensial atau turunan. Kita ambil beberapa contoh dari turunan atau diferensial ini. Misalkan ada fungsi fx sama dengan 2x plus 4, maka turunan dari fx ini, turunan atau diferensial dari fungsi fx sama dengan 2x plus 4 ini adalah 2. Ini fungsi linear. Kemudian jika fx-nya sama dengan 2x min 9, maka turunannya juga sama dengan 2. Bagaimana jika fx sama dengan 2x plus 30? Ternyata turunannya juga sama dengan 2. Hingga secara umum, jika fx sama dengan 2x plus c, di mana c ini adalah sembarang bilangan, maka turunannya adalah 2 juga. Nah, langkah dari kiri ke kanan ini, dari fx sama dengan 2x plus c, kemudian turunannya menghasilkan fx sama dengan 2 ini, sudah kita kenal dengan istilah diferensial atau turunan. Nah, sedangkan langkah terbaliknya, kita langkah terbalik dari kanan ke kiri, mula f kecil x sama dengan 2, kemudian kalau kita langkah ke kiri menghasilkan f besar x sama dengan 2x plus c. Nah, ini kita sebut dengan integral atau anti turunan. Anti turunan berarti lawan dari turunan. Nah, secara umum maka kita bisa ambil beberapa kaidah dari integral. Beberapa kaidah dari integral. Ini lambang integralnya, integral dx. Nah, di sini pengertian ada notasi dx di sini berarti diintegralkan berdasarkan variabel bebas x. F-nya kecil di sini, f kecil x dx berarti diintegralkan, f ini diintegralkan berdasarkan variabel bebas x, dihasilkan f besar x. Kemudian ada plus c. C ini masih sembarang bilangan. Ada beberapa kaidah dasar integral, seperti juga ada kaidah dasar diferensial. Pada integral juga beberapa kaidah berlaku juga di integral. Yang pertama ada kaidah
fungsi konstan. Ada faedah fungsi konstan. Integral A dx, A ini sebuah bilangan konstan, ya, itu hasilnya adalah AX plus C. Nah, ingat karena di sini dx berarti variabel bebasnya adalah X, ya, di sini hasilnya adalah AX plus C. Ya, C ini sembarang bilangan. A ini fungsi konstannya tadi, ya. A-nya berapa? Nah, seperti contoh di sini ada integral 3 dx. Ya, integral 3 dx. Berarti 3 ini sebagai A di sini, ya. Maka hasil integrasinya adalah 3x plus C. Ya. Contoh yang kedua, integral min 5 dx. Ya, integral min 5 dx, maka hasilnya tentu saja min 5 kali x, atau min 5x dan plus C. Nah, bagaimana jika seperti ini? Ya, integral 8 dz. Ingat, ya, kalau yang atas tadi dx, ya. Nah, yang ketiga ini adalah 8 dz. Ya, integral 8 dz. Berarti yang kita pakai sekarang variabel bebasnya adalah z. Sehingga hasil integrasi ini bukan 8x, tetapi 8z, ya, plus c. Karena variabel bebasnya adalah z. Lagi, ya, ada integral 7 du. Nah, sekarang variabel bebasnya adalah u. Nah, sehingga hasil integrasinya bukan 8x, bukan 8z, tapi bukan 7x, bukan 7z, tapi 7u di sini. Ya, 7u plus c. Nah, ini berapa contoh dari kaidah yang pertama. Ya. Kaidah yang kedua ada integral ax pangkat n dx. Mana nih? A ini koefisien dari x-nya, kemudian n ini pangkat dari x-nya. Ini hasilnya adalah a dibagi n plus 1. Ya, a ini koefisiennya dibagi dengan pangkatnya ditambah 1 dikalikan x, pangkatnya juga bertambah 1. Ya, sehingga dari contoh-contoh berikut bisa kita kerjakan dengan rumusan yang ada, kaidah yang ada. Yang pertama di sini ada angka 1 sebenarnya, integral 1x kuadrat dx. Nah, ya, dari kaidah yang ada ini nilai a-nya, ya, nilai a di sini adalah 1. Nah, sehingga hasilnya 1 per 2 plus 1. 2 ini dari pangkatnya, ya, tambah 1. Ya, kemudian dikalikan x pangkat 2 plus 1 juga, plus c. Sama dengan apa? Kita bisa sederhanakan jadi 1 per 3 kali x pangkat 3 plus c. Ya, 3 kali x pangkat 3 plus c. Yang berikutnya, integral 5x pangkat 4 dx. Ya, nilai a di sini 5, nilai n-nya 4. Sehingga hasilnya adalah 5 per 4 plus 1. Ya, 5 ini dari koefisien, 4-nya dari sini, ya, ditambah 1. Kemudian dikalikan x pangkat 4 plus 1 juga. Sehingga hasilnya 5 per 5. Ya, 5 per 5 itu 1. Ya, boleh tidak dituliskan di sini. Langsung x pangkat 5 plus c. Yang ketiga ada integral 2x pangkat 3 dx. Ya, 2x pangkat 3 dx. Jadi hasilnya 2 per, ya, 2 dari sini dibagi 3 plus 1. Ya, 2 dibagi 3 plus 1. Nah, di sini dx. Ya. Nah, di sini menjadi x pangkat 3 plus 1 juga. Ya, sehingga bisa kita sederhanakan 2 dibagi 4 atau 1 per 2. Ya, dikalikan x pangkat 4 plus c. Nah, ini contoh untuk kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, integral a dikalikan fx dx, ya, itu bisa kita keluarkan a-nya dari integrasi, dari integralnya bisa kita keluarkan a-nya sehingga menjadi a kali integral fx dx. Contohnya integral 12x pangkat 5. Ya, dari sini a-nya 12, ya, bisa kita keluarkan dari integralnya, berarti 12 kali integral x pangkat 5 dx.
sama dengan 12 kali, nah, integralnya X pangkat 5 dx itu sama dengan, ini ada angka 1 di sini ya, 1/5 plus 1 kalikan X pangkat 5 plus 1 plus C ya. Hingga hasilnya 12 dikalikan 1/6 ya. Nah, ini 12 dibagi 6 itu satunya 2 ya. X pangkat 6 ya, sama dengan 2 kali X pangkat 6 plus C. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang berikutnya, integral dari penjumlahan dua buah fungsi, ya, penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi akan sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari integral masing-masing fungsi. Contohnya di sini ada, walaupun ini bisa dianggap satu fungsi ya, satu fungsi X ya, tapi ini bisa juga dianggap ini fungsi pertama, ini fungsi kedua, dan ini fungsi yang ketiga. Ya, sehingga bisa kita kerjakan menjadi ya, fungsi yang pertama ini bisa kita kerjakan atau hasilnya dari integral 15 X kuadrat itu sama dengan 15/21 ya, 15 per 3 X-nya pangkat 2 plus 1 ya, X pangkat 3. Kemudian fungsi yang kedua 4 kali X pangkat 3 itu integralnya 4/4 ya, 4/4 X pangkat 4 ya. Kemudian fungsi yang ketiga min 2 ya, min 2 ini fungsi konstanta, ingat fungsi konstan integralnya adalah tinggal dikalikan dengan X, jadi min 2X baru ditambah dengan C ya, bilangan tak tentu. Nah, ini tadi kita bahas ada C ini bilangan tak tentu, maka disebut dengan integral tak tentu karena masih menghasilkan sebuah konstanta yang tak tentu ya. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan tentunya ya, 15/3 itu sama dengan 5, 4/4 itu sama dengan 1, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 5X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 min 2 ya, plus C ya. Ini contoh dari integral dari penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi atau lebih itu sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari integral fungsi-fungsi itu ya. Nah, contoh lagi di sini ya, bisa kita perhatikan, kita gunakan kaidah-kaidah yang sudah ada. Di sini ada integral 4X kuadrat dikalikan X plus 3. Bagaimana jika ada perkalian seperti ini? Ya. Nah, langkah pertama bisa kita kalikan dulu. Ya, fungsi ini kita kalikan dulu. Ya, 4X kuadrat dikalikan X dan 4X kuadrat dikalikan 3. Sehingga bisa kita ubah fungsinya jadi 4X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat kali 3 itu 12X pangkat 2. Nah, baru kita integralkan. Ya. Ini 4X pangkat 3 menjadi 4/4 ya, X pangkat 4. Ya. Kemudian yang kedua menjadi 12/3 ya, 2 tambah 1 3, 12/3 kali X pangkat 3 juga. Ya, baru plus C. Kita sederhanakan 4/4 itu 1, nggak usah ditulis, langsung X pangkat 4 ditambah 12/3 itu 4 ya, 4X pangkat 3 X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 plus C. Yang kedua ada integral 4X kali X min 3 kuadrat. Kalau bentuknya seperti ini, kita tidak boleh mengalihkan 4X kali X dikurangi 4X kali 3 baru dikuadratkan nah, ya, karena yang dikuadratkan hanya X min 3 saja, sehingga langkah kita adalah ini kita kuadratkan dulu ya, X min 3 kita kuadratkan dulu, sehingga sementara kita bisa mengubah integralnya menjadi integral 4X kali ya, hasil kuadratnya X min 3 tadi berapa ya, bisa kita uraikan ya, kita jabarkan X min 3 kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangi ya, X kali 3 dikali 2 ya, 2 kali X
kali 3. Jadi 6 min 6x, ya, kemudian min 3 kali min 3 atau min 3 dikuadratkan menjadi plus 9. Nah, baru kita kalikan dengan 4x, ya, menjadi integral 4x pangkat 3 min 4x kali 6x 24, ya, min 24x ditambah 4 kali 9 36. Masih ada x-nya di sini, ya. Baru kita integralkan, ya, ini menjadi 4x pangkat 3 menjadi 4/4x pangkat 4, ya, atau 1x pangkat 4. Kemudian yang ini 24/3, ya, 24 dibagi 2 plus 1, ya, 24 dibagi 3 atau sama dengan min 8, ya, kurangi 8x pangkat 3. Kemudian yang ini menjadi, ini x-nya pangkat 1, ya, jadi 36/1 plus 1 atau 36/2. 36/2 x pangkatnya 2. Hingga 36/2 itu sama dengan 18. Tambah 18x kuadrat plus c. Nah, ini dua contoh, ya, yang bisa kita kerjakan dengan kaidah-kaidah yang sudah kita bahas tadi di atas. Ya. Nah, sebagai latihan Anda bisa mengerjakan soal-soal yang ini. Sudah 4 kali, ya, integral 4 kali 3x plus 1 kuadrat. Ini berarti Anda harus menguadratkan 3x plus 1 dulu, ya, baru dikalikan 4, baru diintegralkan, ya. Yang kedua, ini integral 6x kuadrat plus 3 dikalikan x pangkat 3 min x. Jadi Anda kalikan, ya, 6x kuadrat kali x pangkat 3, 6x kuadrat kali min x, 3 kali x pangkat 3 dan 3 kali min x, ya, baru diintegralkan. Nah, kemudian yang ini juga sama, ya, integral 8x kali x min 2 pangkat 3. Nah, Anda harus menyelesaikan ini dulu. X min 2 pangkat 3 itu sama dengan apa? Anda jabarkan dulu. Berarti x min 2 kali x min 2 kali x min 2. Nah, baru hasilnya dikalikan 8x. Nah, terakhir baru diintegralkan. Nah, dari beberapa latihan tadi silakan Anda kerjakan dulu, ya. Anda bisa pending, Anda bisa pause ini. Ya. Kemudian, ya, bagaimana jika ada soal seperti ini? Integral 4 kali x plus 3 pangkat 5. Yang kedua ada integral 2x kali x kuadrat min 1 pangkat 7. Nah, kalau kita gunakan cara yang tadi, ya, ini kita pangkatkan 5 dulu. Ini sudah membutuhkan waktu yang lama, ya, untuk memangkatkan 5. Apalagi yang kedua, ini x kuadrat min 1 pangkat 7. Berarti x kuadrat min 1 kali x kuadrat min 1 kali x kuadrat min 1. Nah, sebanyak 7 kali. Nah, hasilnya apa? Panjang, ya. Kemudian baru dikalikan 2x, lalu diintegralkan. Nah, adakah cara yang lain selain dengan menjabarkan dulu, ya? Nah, soal-soal seperti ini akan lebih mudah kita kerjakan dengan metode berikutnya, yaitu metode integral substitusi. Ya, integral substitusi. Integral substitusi itu prinsipnya, ya, kita memisalkan. Di sini ada contoh integral 2x kali x kuadrat plus 5 pangkat 3 dx. Ya. Nah, kalau soal ini Anda pangkatkan 3 dulu, ya boleh-boleh aja, ya. Tapi sekarang coba kita memakai metode yang baru ini, ya, yaitu integral substitusi. Caranya adalah dengan memisalkan, ya, x kuadrat plus 5 ini dengan notasi tertentu, ya, misalkan u, ya, fungsi u itu sama dengan x kuadrat plus 5, ya, fungsi u sama dengan x kuadrat plus 5, sehingga
kita bisa menentukan du per dx. Ya, du per dx-nya apa? Du per dx itu adalah turunan u terhadap x, ya, dengan variabel x. Apa turunannya dari e kuadrat plus 5? Berarti turunannya adalah 2x. Ya. Dari sini berarti du-nya sama dengan 2e kali dx. Nah, 2e kali dx. Atau dx-nya sama dengan du dibagi 2e. Nah, du per 2e. Nah, kita simpan ini, ya, kita simpan ini. Dari hasil ini kita sekarang substitusi ke sana. Ya. Ada yang harus disubstitusi. Substitusi itu kan artinya mengganti, ya. Sekarang yang e kuadrat plus 5 ini kita ganti dengan u, ya, kemudian dx-nya kita ganti dengan ini. Ya. Sehingga bentuk integral ini, ya, integran itu adalah fungsi yang diintegralkan. Kita ubah dulu menjadi 2x. Yang ini kita ubah, ya, e kuadrat plus 5 kita ganti menjadi u pangkat 3, ya, u pangkat 3. Kemudian dx-nya kita ganti, ya, dengan yang ini, ya. dx-nya kita ganti menjadi du per 2x. Ya. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan. Sekarang ini ada 2x bisa kita coret, ya, kita eliminasi, sehingga bentuk sederhananya menjadi integral u pangkat 3 du. Nah, setelah ini, ya, baru kita integralkan sekarang fungsi yang ada, ya, yaitu fungsi dengan variabel bebas u. Dan di sini integralnya berdasarkan variabel bebas u juga. Sehingga jika integral u pangkat 3 du, maka hasilnya adalah, di sini ada angka 1, ya. 1 per 3 plus 1, 1 per 4, kali u pangkatnya bertambah 1, menjadi u pangkat 4. Nah, plus c. Ya. Ini karena variabel bebasnya u. Ya. Nah, kemudian baru ini kita kembalikan, ya, fungsi u ini kita kembalikan ke fungsi asalnya, yaitu e kuadrat plus 5. Kembalikan nilai u jadi e kuadrat plus 5. Sehingga menjadi 1/4 kali e kuadrat plus 5 pangkat 4 plus c. Ya. Nah, ini sudah selesai sampai sini. Di integral dari 2x kali e kuadrat plus 5 pangkat 3 dx itu sama dengan 1/4 kali e kuadrat plus 5 pangkat 4. Ya. Contoh yang kedua, di sini ada integral 3x min 4 dikalikan 3x kuadrat min 8x plus 1 kuadrat. Ya. Anda boleh ini menguadratkan dulu, ya, baru dikalikan dengan 3x min 4, ya, baru diintegralkan. Atau bisa juga kita gunakan metode substitusi ini, yaitu kita misalkan yang ini, ya, 3x kuadrat min 8x plus 1 ini sebagai u. Ya. Nah, berarti du per dx atau turunan dari ini berdasarkan variabel x-nya menjadi turunannya, ya, ingat 3 kali 2 berarti 6, 6x, ya, pangkat 1 dikurangi 8, ya, 6x min 8. Sehingga dx sama dengan, ya, dx-nya sama dengan, ya, tinggal tukar tempat, ya, dx-nya ke sana, 6x min 8-nya ke sini. Jadi du per 6x min 8. Nah, atau kita sederhanakan lagi, ya, 6x min 8 ini kita faktorkan, ada faktor 2 di sini, ya. Yaitu 2 kali 3x min 4. Ya, jadi du dibagi 2 kali 3x min 4. Nah, ini kita substitusi sekarang yang ada di soalnya, ya. Jadi integral 3x min 4, ya, kemudian ini kita substitusi dengan u, yang kita ganti dengan u. E kuadrat min 8 plus 1 kita ganti dengan u menjadi u pangkat 2. Ya. Kemudian dx-nya kita ganti dengan ini, ya, dengan du per 2 kali 3x min 4.
Sehingga ada yang bisa kita eliminasi di sini ya, sama ya, 3x min 4, 3x min 4 di atas dan bawah bisa kita eliminasi. Sehingga bentuk sederhananya adalah di sini masih ada angka 1 ya, ini ada 1/2. Ya, 1/2 bisa kita keluarkan dari integralnya. Ya, lalu U kuadrat pangkat U kuadrat kali DU. Nah, integral U kuadrat DU. Ini hasilnya adalah setengah kali integral U kuadrat DU berarti 1/2 plus 1, 1/3. Ya. U pangkat 3 ya, plus C. Yang pendistribusiannya menjadi 1/6 kali U pangkat 3 plus C. Nah, kita kembalikan, ya terakhir kita kembalikan bentuk U-nya menjadi 3x kuadrat min 8x plus 1. Jadi 1/6 kali 3x kuadrat min 8x plus 1 pangkat 3 plus C. Ini prinsip substitusi. Ya, substitusinya. Nah, ini ada beberapa latihan ya, yang bisa Anda coba kerjakan dengan prinsip substitusi di atas tadi. 12e kali 3e kuadrat plus 2 pangkat 3 ya, integral 6e kuadrat kali e pangkat 3 plus 5 kuadrat dan seterusnya akan Anda pakai cara substitusi tadi ya. Nah, kalau kita lihat ya dari bentuk yang ini ya, prinsip substitusi di sini tadi, kita bisa perhatikan bahwa yang kita misalkan tadi tetap ya, hasilnya tetap, pangkatnya jadi bertambah. Terus yang 3x min 4 ini akan hilang, tereliminasi. Ya, di sini menjadi 1/6. Nah, 1/6 dari mana? Kita analisis lagi. 1/6 tadi dari setengah kali 1/3. Ya, setengah kali 1/3. Setengah tadi dari mana? Ya, kan gitu ya. Setengah tadi dari mana? 1/3-nya dari mana? Ya, kalau bisa kita perhatikan ya dari sini ya. 1/3 itu 3-nya dari pangkatnya 2 ditambah 1. Ya, jadi 1/2 plus 1 jadi 1/3. Nah, setengahnya tadi dari mana? Ternyata setengah itu dari 3x min 4 ya, dibagi dengan 2 kali 3x min 4. Ya. Ya. Padahal yang ini ya, 3x min 4 di sini itu asalnya dari ya, 2 kali 3x min 4 ini asalnya dari turunan ya, turunan yang ada di U tadi ya, dari turunannya yang dikurung ini. Sehingga kita bisa mengambil langkah yang lebih singkat ya berdasarkan prinsip integral substitusi ini tadi, yaitu dengan cara seperti ini ya, cara praktisnya. Yang pertama ya, di sini ada contoh soal integral 12e kali 3e kuadrat plus 2 pangkat 3 ya. U-nya yang ini ya, 3e kuadrat plus 2 ini kita misalkan sebagai U. Nah, langkah praktisnya adalah 12x ini kita tulis apa adanya ya, 12x, kemudian kita kalikan dengan turunan yang kita misalkan ya. Turunannya apa ini? 6x ya, jadi di sini menjadi 1/6x. Kemudian dikalikan lagi dengan ya, kita lihat pangkatnya, pangkat yang dimisalkan tadi ya. Di sini pangkatnya 3, kita tambah 1 ya, menjadi 1/4 ya, 1/4. Kemudian kita kalikan dengan yang kita misalkan ya. Misalnya kan ini 3x kuadrat plus 2 pindah ke sana. Nah, pangkatnya kita tambah dengan 1 menjadi pangkat 4 ya, tinggal ditambah dengan C ya. Nah, kita bisa sederhanakan sekarang ya, 12x dengan 6x ya, coret-coret, tinggal 2. Ternyata ini ada 2, di sini ada 4, bisa dicoret lagi 2 dengan 4 menjadi ini 1, di sini 2 ya, sehingga menjadi
1/2 kali 3x kuadrat plus 2 pangkat 4 plus C. Contoh lagi, ya, integral 6x kuadrat kali x pangkat 3 plus 5 kuadrat. Ya. Langkahnya apa tadi? Ini ditulis apa adanya, 6x kuadrat tulis, ya. Kemudian dikalikan seper turunannya dari yang dikurung ini. Nah, seper ini turunannya berapa? 3x kuadrat. 3x kuadrat. Dikalikan lagi seper pangkatnya ini ditambah 1. Jadi seper 3. Baru dikalikan yang di dalam kurung ini pangkatnya ditambah 1. Ya, jadi pangkat 3 plus 5, pangkat 3 plus C. Baru disederhanakan, ini bisa dicoret. Ya, bilang tinggal 2. Ya. Jadi di sini 2/3. 2/3 kali pangkat 3 plus 5 pangkat 3 plus C. Nah, sekarang kita lebih singkat ya dengan cara seperti ini ya. Kita lebih cepat lagi yuk. Kita mulai ini dengan integral 36 kali 3x plus 2 pangkat 5. Berarti di sini menjadi 36 kali seper turunannya ini 3 dikalikan seper lagi pangkatnya tambah 1 seper 6 dikalikan 3x plus 2 pangkat 6. Sederhanakan. 6 dibagi 3 kali 6 18 berarti 2 ya, 2 kali 3x plus 2 pangkat 6 plus C. Soal lagi, integral 18x kali x kuadrat min 7 pangkat 8 ya. Ya. Ini sama dengan apa? 18x ya, 18x dikalikan seper turunannya ini ya, seper 2x berarti ya. Seper 2x dikalikan seper pangkatnya tambah 1 seper 9 dikalikan yang ini x kuadrat min 7 pangkatnya tambah 1 x kuadrat min 7 pangkat 9 plus C. Sederhanakan 18x dibagi 2x itu 9 dibagi 9 1 ya, jadi x kuadrat min 7 pangkat 9 plus C. Nomor 3, 6x kuadrat ya, integral 6x kuadrat kali 2x pangkat 3 plus 1 pangkat 4. Ya, tulis saja ini 6x kuadrat dikalikan seper turunan dari ini seper 6x kuadrat dikalikan seper pangkatnya tambah 1 seper 5 dikalikan ini apa adanya ya, pangkatnya bertambah 1. Ini coret-coret habis tinggal seper 5 kali 2x pangkat 3 plus 1 pangkat 5. Ya. Berikutnya ada integral 6x plus 9 dikalikan x kuadrat plus 3x pangkat 5 dx. Tulis apa adanya 6x plus 9 ya, dikalikan seper turunannya ini seper 2x plus 3 ya. Kemudian dikalikan seper lagi pangkatnya tambah 1 seper 6 ya. Dikalikan ini x kuadrat plus 3x pangkatnya ditambah 1. Sederhanakan, oh ini 6x plus 9 bisa difaktorkan menjadi 3 kali 2x plus 3 yang menjadi kemudian ini kan 2 ya di sini ya. Ini dicoret-coret ya, dicoret-coret di sini 2. Nah, kemudian 2 dikalikan seper 6 itu sama dengan seper, oh ini 3 tadi ya. Ini dicoret-coret, ini 3 ya. Ini seper 6 ya. Bisa dicoret ini ya. Ini dicoret jadi 3. Nah, 3 dibagi 6 temunya setengah ya. Oke, ini langkah lebih cepat menggunakan prinsip integral substitusi. Nah, sekarang ada soal nih seperti ini ya. Integral 6x kali 2x plus 5 pangkat 3 dx. Bisakah kita mengerjakan soal ini dengan cara substitusi? Ingat tadi kita perhatikan di sini ya.
Ciri-ciri soal yang bisa kita kerjakan dengan substitusi adalah seperti ini ya. Hasil yang depan ini setelah disederhanakan tidak lagi menyisakan variabel X ya, tidak lagi menyisakan variabel X. Ini dibagi tinggal 2 ya. Terus yang ini tadi ya, coret ya, tinggal 1 di sini ya. Tidak ada X-nya. Yang ini coret-coret tinggal 1/5 ya, tidak ada X-nya lagi. Yang ini dicoret-coret hasilnya cuma 1/2 ya, tidak ada X-nya lagi. Soal-soal sebelumnya juga seperti itu ya, penyederhanaan depan ini tidak menyisakan variabel X. Nah sekarang jika ini ya, kita kerjakan dengan prinsip lebih awal ya, kita misalkan U sama dengan 2X plus 5, kemudian DU per DX-nya sama dengan 2, atau DX-nya sama dengan DU per 2, DX sama dengan DU per 2. Kita masukkan ke sana menjadi integral 6X dikalikan U pangkat 3, dikalikan U pangkat 3, DX-nya diganti menjadi DU per 2. Kemudian kita eliminasi ya, 6X dengan 2. Nah, ini menjadi 3X. Ya, 3X kali U pangkat 3 DU. Nah, kita lihat di sini ya. Setelah disederhanakan yang ini tadi, ya, ternyata masih ada variabel X-nya. Ya. Misalnya integral 3X kali U pangkat 3 DU. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, dihasilkan fungsi dengan 2 variabel bebas, maka ada 2 variabel bebas yaitu X dan U ya, maka kita tidak boleh melanjutkan cara ini. Kita tidak boleh melanjutkan cara ini ya, dengan substitusi ini. Nah, masih menyisakan 2 variabel bebas. Nah, dengan cara apa kita menyelesaikan soal seperti ini? Caranya kita menggunakan integral atau metode yang lain, yaitu metode integral parsial. Ya, tidak boleh kita lanjutkan, kita langsung masuk ke integral parsial. Integral parsial bagaimana? Ya, nah ini yang harus kita hafalkan rumusnya. Integral parsial itu rumusnya seperti ini ya. Integral U dV sama dengan U dikalikan V dikurangi integral V du. Ini Anda harus hafal ini. Ya. Integral U dV sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Maksudnya bagaimana? Langsung kita ke contohnya ya. Di sini ada integral 6x kali 2x plus 5 pangkat 3 seperti yang di permasalahan tadi ya. Tidak bisa kita kerjakan dengan substitusi. Jadi harus dengan cara parsial ini. Ya. Di sini ada integral U dV, berarti di sini harus kita misalkan bentuknya seperti integral U dV ini. Mana yang U, mana yang dV? Ya, kita misalkan yang U-nya 6x, ya, dV-nya yang ini. Ya, sampai dx ini adalah dv-nya. Ya, baik plus 5 pangkat 3 dx ini sama dengan dv. Nah, nanti kita harus di sini mengisi U kali V. U-nya dikalikan V, V-nya belum ada. Kita cari nanti V-nya. Ya. Dikurangi integral V du, V-nya belum ada, du-nya juga belum ada. Di sini baru ada U. Nah, sehingga langkah berikutnya kita mencari du dan mencari V. Dari U yang ada, 6X sama dengan U, ya U sama dengan 6X, maka DU per DX sama dengan, atau turunan dari U sama dengan 6. Sehingga DU-nya sama dengan 6 DX. Ya, 6 kali DX. Nah, di sini sudah ketemu, DU-nya nanti kita bisa mengganti dengan 6 kali DX. Tinggal sekarang V-nya yang berapa? Yang diketahui adalah dV. dV itu istilahnya turunan dari V. dV itu adalah turunan dari V. Ini adalah turunnya dari V. Berarti V-nya apa? Karena
kalau diketahui turunannya gitu ya, berarti fungsi asalnya apa? Ya berarti kita cari anti turunan dari V. Ya, anti turunan dari V. Apa anti turunan itu? Anti turunan itu adalah integralnya. Berarti kita mencari integral dari dV ini. Ya. Integral dari dV apa? Nah, kita lihat di sini integral dari 2x plus 5 pangkat 3. Oh, ini bisa kita selesaikan dengan cara substitusi tadi. Ya, ini ada angka 1 di depan. Ya. Jadi, apa hasilnya? 1 kali ya, seper turunannya ini. Ya, seper turunan dari 2x plus 5 jadi 1/2 dikalikan seper pangkatnya tambah 1 jadi 1/4 dikalikan 2x plus 5 pangkat 4 atau menjadi 1/8 ya, setengah kali 1/4 1/8 kali 2x plus 5 pangkat 4. Nah, V sudah kita peroleh, bisa kita gantikan ke sana ya. Jadi sekarang kita isi di sini U kali V, U-nya 6x dikalikan V-nya ini 6x dikalikan 1/8 kali 2x plus 5 pangkat 4 dikurangi integral V kali DU. V-nya sama dengan 1/8 kali ini ya. V-nya dikalikan DU. DU-nya ini 6dx. Ya. Baru kita langkah berikutnya ini kita sederhanakan ya. 6x kali 1/8 ya dicoret-coret menjadi bagi 2 ya. 3/4. 3x/4 kali 2x plus 5 pangkat 4 ya. Nah, yang ini kita sederhanakan dulu juga. Ini ada 1/8, sini ada 6. Coret-coret tinggal 3/4. Integral 3/4 kali 2x plus 5 pangkat 4 dx. Nah, ini menjadi apa? Ini tetap ya 3x/4 kali 2x plus 5 pangkat 4. Integralnya ini gimana? Kita pakai substitusi 3/4 apa adanya. Dikalikan seper dari ya 1 per dari turunannya ini 1/2 dikalikan seper lagi pangkatnya tambah 1 ya 1/5 jadi dan ini ya 2x plus 5 pangkatnya tambah 1 2x plus 5 pangkat 5 plus C ya. Nah ini kita sederhanakan ya 3x/4 kali ini dikurangi 3 kali 1 kali 1 3 4 kali 2 kali 5 40 ya 3/40 kali 2x plus 5 pangkat 5 plus C. Nah ini hasil dari integral 6x kali 2x plus 5 pangkat 3 ya, ini prinsip integral parsial ya. Contoh yang kedua ya, contoh yang kedua integral 4x kali ln x dx ya, 4x kali ln x dx. Kalau kita misalkan nanti ya, nah, kita misalkan ini 4x-nya adalah U, ya. Kemudian ln x dx-nya adalah dv-nya, maka nanti ada permasalahan bahwa kalau dv-nya ln x dx, maka integral dari dv tidak akan kita peroleh, karena integralnya ln x itu nggak tahu, ya. Integralnya ln x nggak tahu. Anda pakai cari kalkulator apapun, ya hasilnya mungkin berbeda-beda ya. Sehingga bisa kita pakai trik ya yang kita tukar tempatnya ya. Ini kita tukar ln x-nya yang depan, 4x-nya yang belakang. Ini menjadi integral ln x kali 4x dx. Nah, kita tukar sekarang menjadi u-nya yang ln x ya. Ln x-nya sebagai u, sedangkan 4x dx-nya sebagai dv ya. U 4x-nya sebagai dv. Sekarang baru kita cari du dan v-nya ya. Integral integral ya. U sama dengan ln x, maka turunannya adalah 1/x ya. Ingat juga kembali materi diferensial ya. Turunan dari ln x itu dapat dengan 1/x. Sehingga dari sini du sama dengan ya, du sama dengan dx-nya pindah ke sana, dx per x atau 1/x kali dx. Ya, 1/x kali dx. Kemudian
Yang dV, kita cari V-nya. Ya, dV sama dengan 4x dx. Maka V-nya adalah integral dari 4x dx. Integralnya apa? Ya, ini pangkat 1 ya. Jadi 4 dibagi pangkat ditambah 1, jadi 4 dibagi 2, atau sama dengan 2, ya, X pangkat 2. Ya, pangkatnya bertambah 1. Sekarang kita masukkan sesuai rumusnya. Tadi rumusnya apa? Rumusnya tadi adalah U kali V dikurangi integral V kali DU. Ya, U kali V, U-nya ln X, V-nya 2X kuadrat. Ln X kali 2X kuadrat. Dikurangi integral V DU, V-nya 2X kuadrat, DU-nya 1/X dx. Nah, yang ini saya tukar dulu tempatnya ya, biar tidak rancu ya. Yang di logaritma biarkan itu X-nya saja atau X kali 2X kuadrat. Padahal sejatinya di sini adalah 2X kuadrat itu sendiri, ln X sendiri. Maka ini yang saya taruh di depan dulu ya. 2X kuadrat kali ln X sama dikurangi. Nah, ini kita sederhanakan ya. 2X kuadrat kali 1/X. Ya, coret-coret X-nya tinggal 2X dx saja. Integral 2X dx. Yang ini tetap. Integral 2X dx sama dengan 2/2 per 1. Ya, 2/2, 1. Nggak usah ditulis. X-nya menjadi pangkat 2. Ya, plus C. Selesai sampai di sini. Ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita bahas soal yang lebih kompleks lagi di sini. Ya. Ada integral 20x kuadrat dikalikan 4x min 3 pangkat 4. Ya. Kita bisa misalkan ini adalah U, 20x kuadratnya adalah U, 4x min 3 pangkat 4 dx ini sebagai dv-nya. Ya. Cari du-nya, cari v-nya. Ya. U-nya sama dengan 20x kuadrat, maka du-nya langsung ya, du per dx sama dengan 40x, nah, maka du-nya sama dengan 40x dx. Kemudian dv-nya sama dengan ini, ya, 4x min 3 pangkat 4 dx, maka v-nya adalah integralnya. Integralnya apa? Di sini ada angka 1. 1 kali 1 per turunannya dari ini, jadi 1/4. Dikalikan 1 pangkatnya tambah 1, 1/5, dikalikan 4x min 3 pangkatnya jadi 5. Dengan 1/4 kali 5, 20. 1/20 kali 4x min 3 pangkat 5. Kita masukkan ke sana dengan rumusan yang ada. U kali V, jadi 20x kuadrat dikalikan 1/20 kali 4x min 3 pangkat 5, dikurangi integral ya, V kali du, ya, 1/20 kali 4x min 3 pangkat 5 kali 40x dx. Ya, kita sederhanakan di sini ya, 20 sore tinggal x kuadrat kali 4x min 3 pangkat 5. Yang ini 1/20 kali 40x menjadi 2x. Ya, 2x kali 4x min 3 pangkat 5 dx. Nah, lebih kompleksnya di mana soal ini? Nah, kalau kita cari integral dari 2x kali 4x min 3 pangkat 5 ini, kita langsung menggunakan cara substitusi, maka tidak bisa, karena akan setelah penyederhanaan nanti akan diperoleh dua buah variabel bebas, x dan u nanti ya. Nah, akan Anda coba. Nah, langkah yang jelas kalau tidak dapat dicari dengan substitusi ya, tidak dapat dicari dengan substitusi, maka kita cari dengan parsial lagi ya. Kita cari sekarang yang biru ini ya, dengan cara parsial. Kita misalkan 2x sebagai u dan sisanya sebagai dv. Kita cari lagi du-nya dan v-nya ya. U sama dengan 2x, maka du-nya 2 dx. dv sama dengan ini 4x min 3 pangkat 5 dx, maka v-nya sama dengan integralnya, sama dengan 1/, ya, turunan dari ini 1/4 kalikan 1 pangkatnya tambah 1, 1/6.
kali 4 pangkatnya tambah 1. Sehingga menjadi 1/24 kali 4 pangkat 6. Nah, masukkan ke sana lagi dengan rumusan lagi ya. UV min integral VDU ini sama dengan UV 2x kali 1/24 ya, kali 4x-3 pangkat 6 dikurangi integral VDU. V-nya 1/4 ini dikalikan DU-nya 2dx. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan 2 dengan 24 kali 12 jadi X/12 ya. Dan ini 1/24 kali 2 jadi 1/12 kali 4x-3 pangkat 6. Nah, ini sudah apa adanya. Nah, yang ini menjadi, nah, kalau ini sudah bisa kita selesaikan dengan substitusi. 1/12 apa adanya, dikalikan 1 turunannya ini 1/4 dikalikan 1 dari pangkat tambah 1 1/7 kali 4x-3 pangkatnya bertambah 1 ya. Ini sama X/12 ini dikurangi, ini disederhanakan ya, 1/12 kali 4 kali 7 ya, jadi seperti ini. Nah, baru ya, yang biru ini adalah integral dari yang biru itu. Dan yang depan masih ada. Nah, soal ini bisa kita hasilkan dari gabungan ini tadi ya. Ini dikurangi yang terakhir ini. Ya. Jadi apa? Ya. X² kali 4x-3 pangkat 5 ya, dikurangi hasil terakhir ini tadi. Terus kurungnya kita buka ya, kurungnya kita buka menjadi X² kali 4x-3 pangkat 5 ini menjadi min X/12 kali 4x-3 pangkat 6. Nah, ini dikurangi min ini berarti menjadi plus ya, 1/336 kali 4x-3 pangkat 7 plus C. Nah, ini ada kemungkinan nantinya pada langkah ini ya, sampai di sini tidak bisa kerjakan dengan substitusi, harus pakai parsial lagi, bisa jadi ya, jadi bertingkat ya. Nah, sebagai latihan Anda bisa mengerjakan 3 soal berikut ini. 6x kali 6x+1 pangkat 5 Nah, berikutnya ya, bisa juga ada kalanya ya, kita bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, panjang ini ya, integral parsial yang panjang ini, tapi kita gunakan metode parsial yang lain ya. Ada yang namanya integral parsial tapi dengan metode tabulasi ya. Soalnya tadi nah ini ya, 22x² kali 4x-3 pangkat 4. Coba kita kerjakan ya, dengan metode tabulasi ini. Ya, soalnya masih sama, integral 20x² kali 4x-3 pangkat 4 dx. Nah, apa tadi yang kita misalkan dengan metode tabulasi sekarang ya. 20x pangkat 2 ini adalah U, kemudian yang 4x-3 pangkat 4 ini adalah dv-nya. Ya. Tabulasi itu berarti tabel. Berarti kita buat sebuah tabel, kita bikin 2 kolom, yaitu kolom U dan kolom dv. Ya, kolom U dan kolom dv. Kita pindahkan nilai U-nya di sini 20x², dv-nya di sini, d-nya nggak usah disertakan ya. D-nya tidak usah disertakan. Nah, langkah berikutnya adalah pada kolom U ini kita cari turunannya berkali-kali sampai dihasilkan 0 ya. Sampai dihasilkan 0. Turunan dari 20x² sama dengan 40x. Cari turunannya lagi ya, menjadi 40. Belum 0, masih turunkan lagi jadi 0 ya.
Kemudian yang kolom DV kita cari integralnya. Ya, kita cari integralnya. Ini bisa dikerjakan dengan seperti itu sini ya. 1 kali ya, seper turunannya ini 1/4 kali seper pangkatnya tambah 1 1/5. 1/4 kali 1/5 jadi 1/20. Kemudian dikalikan 4x-3 pangkatnya tambah 1 jadi pangkat 5. Per 20 kali 4x-3 pangkat 5. Cari integralnya lagi sampai baris 0 ini ya. Baris ini 0 ya. 1/20 dikalikan 1/4 dikalikan 1/6. 1/20 kali 1/4 kali 1/6. 1/480. Ya, ini pangkatnya menjadi 6. Integralkan lagi ya. 1/480 dikalikan 1/4 dikalikan 1/7. Ya, cari hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian setelah sampai pada baris yang turunannya 0 tadi ya, kita hentikan tabelnya hanya sampai baris ini. Nah, dan kemudian di soal yang lain bisa tambah baris lagi ya. Nah, ada kalanya juga ya, turunan dari U tidak bisa menghasilkan 0, maka tidak bisa kita pakai cara tabulasi, harus pakai cara yang sebelumnya ya, lebih manual lagi, parsial biasa. Nah, langkah berikutnya dari sini kita kalikan ya baris pertama kolom U ini dengan baris kedua kolom DV. Ya. Kemudian baris kedua kolom U kita kalikan dengan baris ketiga kolom DV. Baris ketiga kolom U dikalikan dengan baris keempat kolom DV. Tapi untuk baris pertama U ini ya, ini dikalikan biasa karena sini dikasih tanda plus ya. Plus 20 kuadrat dikalikan 1/20 kali ini. Kemudian yang baris kedua U ini dikalikan dengan min ya, negatif. Jadi dikurangi 40x dikalikan ini. Nah, yang sini dikasih plus lagi ya, ditambah 40 dikalikan ini. Jadi sini urutannya plus min seterusnya. Ya. Kemudian, nah kita sekarang jabarkan ya, 20x kuadrat dikalikan 1/20 ya, dikurangi 40 kali ini, ditambah 40x tadi ya, ditambah 40 kali itu. Nah, disederhanakan. Ini menjadi coret-coret ya. X kuadrat dikalikan ini coret-coret juga jadi seper X per 12 ya. X per 12 ya. Kali ini pangkat 6 dan ini coret-coret menjadi seper 336 kali 4x dan 3 pangkat 7 plus C. Nah, hasil ini kalau kita cermati tadi dari depan hasilnya akan sama dengan yang tadi karena soalnya sama juga ya. Nah, ini akhir dari bagian 1 pembahasan integral tak tentu bagian pertama. Ya. Bahkan Anda coba latihan sebelumnya, Anda juga bisa mencoba dengan metode parsial biasa dan juga dengan metode tabulasi ini. Ya, soal-soal sebelumnya tadi yang terakhir ya. Sampai di sini pembahasan bagian pertama integral tak tentu ini. Selamat belajar, sampai jumpa di materi berikutnya, itu integral tak tentu bagian 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.